Verdong bungkam media Belanda, JIZ kantongi bomber Inter Milan. Supporter Garuda bakal membludak ex-pelatih Jepang dibuat panik. Minta kembali ke timnas, Asnawi hubungi STY klarifikasi soal cedera. Petinggi JDT IRI Erick Thohir bisa bawa timnas Indonesia berkembang pesat. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Minta kembali ke timnas, Asnawi hubungi STY klarifikasi soal cedera. Asnawi Mangkualam kembali mengundang perhatian netizen usai mendapatkan menit bermain bersama Pot FC. Padahal sebelumnya sempat dirumorkan mengalami cedera. Banyak warganet tanah air yang salah paham lantaran Asnawi juga telah dicoret Sintayong dalam daftar skuad Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Untuk meluruskan hal itu, Asnawi kemudian menghubungi Sintayong untuk tidak mengatakan lagi kalau dirinya cedera. Hal ini sebagaimana diungkap oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Jadi semalam itu Asnawi Mangkualam telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Pot FC. Kata dia, saya dimintakan tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Sintayong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, kata Sumarji. Walau begitu, Sintayong tetap tidak memanggil Asnawi untuk pemanggilan kali ini, di mana sebanyak 27 nama yang sudah diumumkan tidak berubah. Sintayong pun tetap pada keputusan terakhir bahwa status Asnawi masih cedera. Verdong bungkam media Belanda, JIZ kantongi bomber Inter Milan. Kelvin Verdong sempat mendapatkan pertanyaan dari Froza NEC perihal situasinya yang kehilangan tempat di tim utama NEC Nijmegen dalam 3 laga terakhir. Media tersebut pun bertanya apakah hal itu berhubungan dengan jadwal padat bersama timnas Indonesia sehingga performanya menurun di klubnya. Verdong pun dengan cerdas tak menanggapi bagian pertanyaan yang jawabannya berpotensi menjelek-jelekan timnas Indonesia ini. Pemain berjuluk Lupi itu hanya fokus menjawab perihal tekadnya untuk meningkatkan performa demi kembali ke starting 11 NEC Nijmegen. Pernyataan Verdong nyatanya bukan omong kosong. Kerja kerasnya selama latihan membuatnya kini kembali ke starting 11 NEC Nijmegen saat membantai Groningen dengan skor 6-0. Menariknya, Verdong pun dipercaya memakai ban kapten di laga itu. Kesempatan ini pun didapat setelah kapten utama NEC Nijmegen, Philippe Sandler, ditarik keluar pada menit ke-46. Tanya Verdong, aksi memukau juga ditunjukkan oleh JIZ di laga kontra Inter Milan. Meski mengalami kekalahan, namun Bang J mendapatkan ponten tertinggi di antara pemain outfield Venezia saat menghadapi Inter Milan. Salah satu kontribusi JIZ terjadi pada menit ke-41. Secara brilian, kolektor 7 caps timnas Indonesia ini melakukan overlap dari wilayah sendiri ke pertahanan Inter. Sayang, lini depan Venezia tidak begitu tajam. Selain penting dalam fase menyerang, JIZ juga tak terlupakan tugas utama sebagai defender. Media Italia Tutto Mercato Web pun memuji keberhasilan Bang J mengantongi Thuram. Beberapa kali dia menutup ruang dan menjauhkan bola dari Thuram sehingga bomber Prancis itu tak banyak berkontribusi maksimal. Petinggi JDT IRI Erick Thohir bisa bawa timnas Indonesia berkembang pesat. Di tengah merosotnya prestasi timnas Malaysia belakangan ini, Indonesia justru mengalami lonjakan prestasi yang luar biasa. Di tahun ini 4 level timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, sebuah prestasi yang mungkin saja sulit untuk dicapai Malaysia dalam waktu dekat. Keberhasilan itu mengundang decak kagum dari petinggi klub terbesar Malaysia Johor Darul Takzim, yakni Tengku Ismail. Dalam ulasannya, petinggi JDT ini mengagumi pencapaian Erick Thohir sejak menjabat Ketum PSSI pada Februari 2023. Tak hanya perihal prestasi, pujian pun diberikan pula terkait pembangunan infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah pembangunan pemusatan latihan tim Garuda baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tengku Ismail sendiri kini menjadi sosok yang tengah jadi perbincangan di Malaysia.
Petinggi JDT ini diharapkan semua pihak untuk mau menjabat sebagai Ketua FAM atau PSSI-nya Malaysia. Supporter Malaysia pun menganggap sosok Tengku Ismail akan mampu mengangkat para sepak bolaan Malaysia di kancah internasional layaknya Erick Thohir. Pasalnya dalam ajang Asia terakhir Malaysia kembali menuai hasil minor. Timnas Malaysia U17 harus gigit jari gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 karena gagal dalam kualifikasi. Bahkan untuk urusan mencari lawan dalam FIFA Matchday pun Malaysia kesulitan. Sehingga untuk agenda FIFA Matchday bulan ini, skuad Harimau Malaya hanya akan berhadapan dengan Timnas Laos. Sementara itu agenda Timnas Indonesia menumpuk di semua level. Boleh dibilang tidak ada waktu kosong bagi Timnas untuk menjalani laga-laga penting. Supporter Garuda bakal membeludak, ex-pelatih Jepang dibuat panik. Kepanikan di kubu Jepang terungkap usai Takeshi Okada yang merupakan mantan juru taktik Samurai Biru berbicara soal totalitas supporter Garuda. Di atas kertas, Jepang memang lebih baik jika dibandingkan Timnas Indonesia. Akan tetapi, Okada melihat kehadiran puluhan ribu supporter di SUGBK ternyata menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Takumi Minamindo dan juga kawan-kawannya. Kalau ada pertandingan di Indonesia dengan supporternya yang begitu banyak, itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia. Makanya, kalau bisa supporter Timnas Indonesia tidak perlu datang ke lapangan. Ujar Takeshi Okada. Sebagai mantan pemain sepak bola, Okada pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya tampil di hadapan ratusan ribu supporter tim lawan. Menurutnya itu adalah pengalaman yang cukup membuatnya tertekan. Terlebih supporter Garuda sendiri terkenal memiliki totalitas lebih ketika mendukung tim merah putih. Koreografi hingga yel-yel dipastikan akan bergema sepanjang laga. Sebagai pemain ke-12, kini menarik untuk menanti aksi Ultras Garuda meneror Jepang yang kini menjadi ancaman berat bagi Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.